Ini kita akan berdiskusi terkait pain manajemen dulu ya di pre-hospital. Jadi ini kata kuncinya adalah pre-hospital. Nah, kita bicara terkait dengan nyeri ya, maka kita lihat dulu nih gitu ya fisiologi. Saya kira Bapak Ibu semua juga sudah paham. Jadi ini dari reseptor ya, dari ada cedera atau mungkin sumber nyeri gitu ya. Kemudian di itu akan disalurkan atau akan diterima oleh nociceptor ya, perifer, kemudian masuk ke spinal cord ya, kemudian ke otak ya, otak, di mana kemudian ada impuls baik apa balik gitu ya. Ada dua tipe nyeri ya Bapak Ibu ya. Jadi ada nyeri yang istilahnya lambat dan cepat gitu ya. Kalau yang lambat ini itu nyerinya tumpul gitu ya, tumpul dan rasanya kayak menekan gitu. Ini konteksnya lebih karena kronik ya, kondisi-kondisi kronik. Tapi kalau yang nyeri yang eh, cepat itu konteksnya tajam gitu ya, dan biasanya langsung dirasakan ya saat itu juga itu saat itu juga ya. Seperti misalnya eh, kita kalau kejepit, nah itu cepat gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nyeri misalnya penyakit kronis kayak OA segala macam itu masuknya ke slopin. Ya, ini kita. Nah, ini beberapa eh, nyeri yang ada di tubuh kita itu ya, konteksnya terkait dengan sensitivitas dan ke apa ya, ketebalan dari serat nyerinya atau nociceptornya. Nah, kita akan lihat di sini mulai dari ujung jari ini ternyata memang sangat eh, sangat tebal ya, sangat banyak gitu ya. Nah, ya, gitu, sangat padat gitu. Nah, ini semakin apa berkorelasi dengan nanti sensitivitasnya gitu. Jadi semakin padat serat nociceptornya, nyerinya, sarafnya, maka makin sensitif gitu ya. Kita lihat organ abdomen itu ternyata low ya. Jadi dia nggak terlalu sensitif juga. Pertanian tinggi, sensitif di bawah ujung jari ya, gitu. Terus kulit ini moderat sedang ya, gitu. Nah, kita melihat bahwa kita biasanya kan kalau itu tadi ya, jika terjepit atau misalnya potong atau luka di ujung jari itu nyerinya kan sangat menusuk gitu ya, sangat terasa nyeri sekali. Nah, ini beberapa eh, penjalanan nyeri ya, contoh penjalanan nyeri. Ini kalau kita bicara iskemik heart pain, berarti ada nyeri jantung iskemik ya. Nah, biasanya ini kalau nyeri jantung iskemik dari dada sebelah kiri gitu ya. Itu kemudian dia akan menjalar ke lengan kiri, gitu ya. Nah, karena dia apa overlap ya dengan jalur nyerinya, tarafnya, maka ini seringkali dia tidak bisa menggambarkan sumber nyerinya ya. Gitu. Biasanya kalau ditanya ini nyerinya di mana sebelah dada, tunjuk dengan jari gitu ya. Itu biasanya nggak bisa. Ya, itu khas untuk jantung. Beberapa kasus nyeri ini juga bukan hanya ke lengan kiri, tapi juga menjalar ke leher atas dan punggung, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada contoh nih ya, penjalan nyeri dari kandung kemih ya, itu. Ini juga bisa menjalar ke bahu kanan, itu. Bahwa dan saraf ini contoh nyeri dari kandung kemih ini juga menunjukkan bahwa di mana nyeri pada abdomen itu ternyata juga dapat dirasakan di eh, beberapa daerah yang lain. Kemudian nyeri appendicitis ya, usus buntu ini gitu ya. Dengan konteksnya dia nyeri abdomen ya, itu. Itu kan dia biasanya awalnya tidak bisa di hmm, nyeri pada konteks tahap-tahap awal biasanya tidak bisa terlokalisir, tapi pada saat dia sudah semakin buruk, sudah radangnya makin memberat gitu, dia barunya biasanya bisa dia tunjuk gitu ya
di kanan bawah gitu ya, lower right quadrant. Ini contoh beberapa konteks nyeri yang penjalaran, gitu ya. Nah, secara klinis seperti apa, gitu ya? Kalau kita bicara, eh, kita memahami mekanisme daripada nyeri, maka kita bisa juga nantinya akan melakukan manajemen itu sesuai dengan itu tadi mekanismenya, gitu. Kemudian juga kita bisa juga ini memakai misalnya nih, apakah nyeri itu misalnya karena gerak itu, maka otomatis kan kita lakukan imobilisasi. Jadi sebetulnya manajemen nyeri itu bisa fisik dan bisa juga pakai dengan cara obat-obatan atau farmakologis. Jadi tidak hanya melulu kalau kita bicara manajemen nyeri itu hanya obat saja. Maka dia kompleks ya, gitu. Jadi dia melibatkan jaringan saraf, endokrin, juga sistem imun, ya ini termasuk juga nanti rilis dari faktor-faktor inflamasi itu juga juga akan mempengaruhi dari nyeri yang akan muncul, gitu. Itu ada yang bocor ya. Oke. Sorry. Ya. Ini kita bicara terkait mediator ya, kimia itu ada eh, bahan P, serotonin, norepinephrine itu juga sebenarnya mempengaruhi dari sinyal nyeri itu juga sendiri gitu. Bisa memperberat gitu ya dan juga mempercepat dari sinyal transmisi sinyal ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian ada endorfin. Endorfin ini adalah sebetulnya bahan kimia ya mirip dengan opiat yang dihasilkan selama ketika stres muncul gitu ya dan mengurangi persepsi nyeri. Jadi kalau kita dan biasanya kalau kita apa ya senang gitu ya, nah itu endorfinnya keluar itu juga biasanya tidak terlalu terasa. Jadi persepsinya ya kurang. Ini pengaruh dari endorfin ya. Kemudian beberapa respon klinis ya, jika tubuh itu atau sesuatu organ nyeri ya merasakan nyeri, maka ini beberapa yang bisa terjadi. Pertama, eh, nadinya meningkat, heart rate-nya meningkat, ya, gitu. Jadi pada saat dia nyeri, misal nih seorang datang dengan peritonitis, bisa saja nadinya meningkat. Nah, ini kita juga harus membedakan apakah nadi meningkat ini karena hipovolume atau karena nyeri, gitu. Nah, ini kita harus membedakan itu. Bisa saja memang karena karena apa ya merasakan nyeri yang hebat dia juga baterainya bisa sampai meningkat gitu ya. Kemudian tekanan darah juga bisa meningkat gitu ya karena pada saat nyeri tubuh mengeluarkan adrenalin itu ya, otomatis adrenalin ya vasokonstriktor ya udah darahnya tekanan darah meningkat gitu. Kemudian juga eh, pernafasan gitu. Pernafasan ini juga bisa meningkat gitu ya. Nanti eh, ini kalau contoh nyata kalau yang pernafasan misalnya ini dengan yang disertai dengan diaporesis ya atau berkeringat ya itu misal kalau ada orang gitu ya dipijat terus kan ada tuh pijat yang eh, sangat keras apa sangat sakit gitu ya gitu yang tekanan pijatnya itu sangat sakit sampai yang dipijat tuh terus ngadu-ngadu gitu ya itu biasanya kan sampai berkeringat gitu. Nah, ini konteksnya adalah bahwa kita harus tahu pada saat nanti melakukan assessment, ini juga yang bisa kita jadikan tolak ukur gitu. Apakah terapi kita berhasil atau tidak gitu. Misal pada saat kita masuk atau kita manipulasi atau kita lakukan manajemen nyeri, kemudian heart rate turun, jadi kita bisa lihat nih, oh heart rate-nya sudah turun, itu berarti sudah berespon ya, artinya nyerinya sudah berkurang.
tekanan darahnya sudah kembali normal atau turun gitu ya. Kemudian keringatnya sudah hilang itu. Maka respon-respon klinis ini juga bisa kita jadikan penanda apakah manajemen nyeri yang kita lakukan itu berhasil atau tidak gitu ya. Ya, ini beberapa faktor yang mempengaruhi ya, nyeri. Pertama, hmm, background ya. Background kultural ya, ini contohnya ya. Latar belakang dari mungkin suku, kemudian negara. Konteksnya ini, latar belakang ini mempengaruhi, misal gini, contohnya di satu suku tertentu gitu ya, itu jika saudara bapak ibu semua pernah apa ya, menemui pasien dari suku tertentu di saya nggak sebutkan ya, tapi di suku tertentu di Jawa Timur gitu, dia bisa aja datang ke dokter gitu ya, tapi dengan tumor yang sudah besar gitu ya, dan itu juga banyak di daerah tersebut misalnya. Padahal itu jika itu terjadi di suku lain gitu ya, mungkin sudah tumor yang kecil saja sudah ke dokter ya, karena terasa nyeri gitu ya. Tapi pada suku tersebut enggak ya. Jadi dia bisa, oh, apa namanya? Apa ya, kalau orang bilang tuh kuat nahan nyeri gitu mungkin ya di daerah tersebut, sehingga pada saat ke dokter itu sudah umurnya udah ukurannya sudah kilo gitu ya, kilogram misal ya. Ini contoh nyata gitu ya. Sehingga ada juga beberapa kasus yang sampai ini ya, putusnya ya. Masih di slide ini tadi dokter. Kenapa? Di slide ini tadi dok. Oke, baik, baik. Mas, mohon maaf ya Pak Ibu, soal ini memang internetnya lagi belum stabil, mungkin tadi habis hujan deras. Baik, jadi ini contoh beberapa latar belakang dari daerah tersebut, atau suku, atau mungkin background orang tersebut, bahwa ya terkadang bisa menahan nyeri ya lebih hebat, yang nyeri yang hebat lebih daripada orang lain gitu ya. Pada salah satu suku di Jawa Timur itu sudah terkenal gitu ya. Jika dokter tuh pasti udah agak terlambat gitu. Jadi dia misalnya ada tumor di perut gitu ya, ada tumor di kaki gitu, bisa eh, nahan sakit gitu sampai kondisinya parah gitu ya. Mungkin kalau jika orang lain itu, dia tumor kecil aja sudah ke dokter karena terasa nyeri, tapi pada suku ini enggak gitu ya. Nah, kemudian kesehatan jiwa juga pengaruh, makin tidak stabil, kecemasan, depresi itu juga dia akan amplify, meningkatkan gitu ya, meningkatkan pengalaman nyerinya, mempermudah, sehingga dia mungkin kalau orang lain yang sehat gitu dia tidak merasakan nyeri, tapi pada konteks yang di kesehatan jiwa ini juga yang terganggu ya, dia akan terasa nyeri gitu ya. Nah, kemudian berikutnya penggunaan obat ya, narkoba ini juga mempengaruhi persepsi, misal obat narkoba dan alkohol ini mempersepsi apa, merubah persepsi terhadap nyeri gitu ya, ya gitu. Dia bisa saja dia menumpulkan atau juga malah memperparah gitu ya. Ada beberapa eh, korban kecelakaan, dia dalam kondisi mabuk gitu kan. Kadang kan tinggal kalau di UGD itu kita kasihkan obat anti nyeri gitu ya, saya juga nggak, dia buat dia nggak pengaruh gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian keseluruhan kesehatan ya, maksudnya status kesehatan seseorang secara umum itu juga ya juga mempengaruhi. Jadi kalau kita pada saat nanti memberikan, Izin dokter. Sepertinya ya, terlempar.
Suaranya hilang, Dok. Oh, hilang. Oke, sebentar. Ya. Mungkin Putus-putus ya suaranya. sinyalnya, iya sinyalnya kurang stabil, dokter. Di off Waduh. dulu kameranya. Nggak Oh, apa-apa, baik. dok. Baik. Oke, sebentar. Wait. Hmm, Bentar ya. Nah, begini lebih jelas. Ini jelas, dokter. Baik. Jadi saya kembalikan, saya ulangi lagi. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri ini itu kita harus memperhatikan sehingga nanti pada saat kita menghadapi atau menangani seseorang ya, seorang pasien, kita perlu juga kita melihat hal-hal ini sehingga di konteks manajemen nyerinya itu kita tidak melulu gitu ya, selalu memberikan obat gitu ya, atau sehingga kita juga bisa mempersiapkan, oh ini mungkin tidak perlu obat, oh ini kayaknya sepertinya perlu obat dengan dosis yang lebih tinggi gitu ya. Nah ini juga menjadi perlu ya sekalian. Kemudian variabilitas pasien ini ya, setiap orang punya level ambang toleransi yang berbeda. eh Misal beberapa orang ada yang sensitif pada saat bulu kakinya dicabut itu teriak-teriak gitu. Tapi ada orang yang kalau bulu kakinya dicabut itu udah santai aja. Nah, ini juga eh, akan mempengaruhi tadi ya, manajemen nyeri ini juga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seperti latihan, kemudian penggunaan obat tadi sudah kita sebutkan yang di slide sebelum ini gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara asesmen ya untuk nyeri, pemeriksaan nyeri. Pertama kita eh, cek tanda vitalnya. Itu tadi karena penting ya kita melihat heart rate-nya berapa, kemudian tekanan darahnya gitu ya, kemudian suhunya berapa gitu supaya kita bisa memahami konteks fisiologis ya gitu sebelum kita berikan obat nyeri itu. Jadi kita akan evaluasi dia berkeringat, oh kita berikan nyeri ternyata keringatnya sudah hilang, heart rate-nya, tensinya turun, hatinya juga turun gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan anamnesa dan analisa ini eh, nyeri yang dirasakan oleh orang ini itu apa gitu. Apakah karena cederanya atau jangan-jangan karena memang eh, penyakit kronis yang diderita gitu ya. Ya ini juga kita eh, perlu mengetahui itu. Nah, ini salah satu mnemonik ya. Eh, ada PQRST ya. Kemudian 4. Jadi dia P yang pertama please. Jadi kalau kita meriksa itu mengidentifikasi nyeri, maka di mana lokasi nyerinya, gitu ya. Kemudian Q, Q itu quality. Apakah terasa tumpul, terasa tajam, gitu ya. Apakah terasa terbakar, seperti terbakar, nah itu penting. Kemudian radiation ini penjalaran, radiation. Jadi apakah menjalar atau tidak, gitu ya. Itu juga kita. Kemudian eh, severity, ya S, PQRS, T kan, ya. Severity, itu kita scale-nya. Nah, ini nanti yang juga kita akan tahu apakah kita perlu memberikan dosis tinggi dan juga sekaligus kita bisa evaluasi pada saat datang VD misalnya atau di lokasi kalau kita bicara di pre-hospital pada saat kita datang pertama kali ke pasien itu menemui itu berapa ini. Kalau dari 0 sampai 10 8 sampai nangis banget gitu ya sampai nangis-nangis gitu misalnya terus kita berikan apa nanti nyeri terus akan turun. Nah ini juga salah satu eh, skala ini juga kita bisa mengevaluasi dari manajemen nyeri yang kita berikan. Kemudian time ya. Jadi eh, kapan dimulai gitu ya. Terus yang terakhir sebentar. Jadi yang terakhir adalah teduh. Jadi ini konteksnya kalau kita semua apa namanya sudah
lakukan anamnese ini, maka kita bisa juga mengevaluasi secara keseluruhan gitu, dan kita bisa menentukan apakah kita akan memberikan teknik yang mana gitu ya. Apakah fisik gitu ya, atau obat-obatan gitu. Atau mungkin kita bisa juga beberapa sekarang muncul semacam hipnosis gitu ya, menenangkan pasien sehingga dia nyerinya bisa berkurang. Seperti itu. Oke. Oke, kita sekarang berbicara terkait dasar-dasar dari manajemen nyeri ya. Jadi ini yang perlu kita eh, pahami bahwa manajemen nyeri itu bisa banyak teknik yang dilakukan selain pemberian obat-obatan. Jadi termasuk imobilisasi, kemudian memberikan apa bidai ya, masang bidai, mengangkat kaki ya. Itu juga dia bisa juga mengurangi nyeri secara efektif. Jadi tidak hanya varian obat-obatan. Jadi kita harus tahu, eh, misal seorang datang dengan dia membungkuk karena dia merasa, karena dia kalau berdiri normal itu terasa nyeri. Ya kalau kita bicara di appendicitis ya, biasanya dia agak membungkuk ya datang karena ya seperti itu. Karena itu posisi yang paling nyaman buat dia. Pada kasus misalnya yang pleuritis gitu ya, pada pneumonia, dia pasti lebih cenderung untuk berbaring miring gitu ya ke posisi yang sakit gitu ya. Kalau memang politisnya di dada kiri, kanan, dia akan juga miring ke kanan. Kalau dada kiri dia miring ke kiri. Nah, biasanya seperti itu. Jadi konteks manajemen nyeri itu juga meliputi itu, jadi tidak hanya sekedar dari obat-obatan gitu ya. Fraktur koste gitu ya. Kita juga bisa mengimobilisasi, juga memberikan bebat ya, melakukan bebat ya di torak ya, itu juga bisa mengurangi nyeri. Nah, ini konteksnya sekarang kita bicara imobilisasi. Jadi, kalau imobilisasi dia akan meminimalkan resiko cedera neurovaskular ya, dan juga pada saat transport. Nah, ini penting ya karena pre-hospital ya. Jadi pada saat transport. Nah, ini permasalahannya dan adalah terkadang itu ambulan ya. Ambulan ini kan ngebut ya karena dia bawa pasien gitu. Wah, dia ngebut sehingga apalagi mungkin ambulan, ya mohon maaf, mungkin ambulan yang mobilnya mungkin nggak, bukan seperti apa ya, Kijang atau HS yang mungkin suspensinya nggak bagus gitu ya, atau mobil-mobil yang lama gitu, mobilnya sudah lama, udah tua gitu umurnya, sehingga dia sudah sih kita imobilisasi, tapi karena nyetirnya ngebut gitu ya, dengan kecepatan tinggi, berbelok dengan kecepatan tinggi jatuhnya, ya bergerak-gerak juga gitu ya pasiennya. Jadi ini yang perlu perlu disadari gitu ya, bahwa sebenarnya transportasi dalam konteks ambulan ini tidak selalu harus dengan kecepatan tinggi gitu ya. Karena itu tadi pada saat kita membawa pasien nyeri, dia akan eh, tidak nyaman gitu ya. Seperti itu. Kemudian konteksnya kalau kita bicara di ekstremitas ya, gitu. Ini imobilisasi ini juga akan mengurangi secara signifikan gitu ya. Apalagi dipasang bidai sehingga dia mungkin nggak, tidak perlu kita berikan, karena pada saat sudah dilakukan pasangan bidai gitu ya, dia sudah dengan posisi yang nyaman buat dia, nyerinya udah hilang. Jadi nggak perlu diberi obat gitu. Nah, ini konteksnya kalau kita angkat ya, di mana eh, ki- kita angkat ya ekstremitas itu, terutama biasanya kaki ya, gitu. Itu di atas jantung sehingga dia akan membantu aliran vena gitu ya, dan juga dia akan mengurangi bengkaknya itu ya. Nah, ini biasanya
bisa membantu untuk mengurangi nyeri ya dengan itu tadi kita tidak perlu melakukan manipulasi eh, dengan melakukan tekanan di jaringan subkutannya ya seperti itu. Ini salah satu contoh misalnya pada nyeri yang disebabkan karena sprain gitu ya atau ya strain itu juga kita bisa melakukan itu ya elevated ini ya rise itu. Nah ini salah satu contoh bahwa manajemen nyeri terkait dengan manipulasi posisi dari ekstremitas yang terkena cedera seperti itu. Nah berikutnya, nah ini juga kita bisa ini kasih es gitu ya, ya gitu. Dia bisa mengurangi bengkak, kemudian juga tekanan di jaringan yang karena radangnya ya juga bisa dikurangi secara efektif gitu ya, dan nyerinya akhirnya berkurang. Eh, Cuman ini memang kalau konteksnya di pre-hospital, saya kira kok jarang ya ambulan yang ada bawa uh, pulpok dan es ini. Kecuali mungkin kalau kita berbicara misalnya ada tim medis di eh, lapangan apa olahraga gitu. Konteks di kegiatan-kegiatan olahraga di mana tim medisnya memang sudah menyiapkan ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara pre-hospital yang ambulan-ambulan di luar rumah sakit ya karena ambulan kalau menyebut kecelakaan atau konteksnya ada panggilan ambulan apapun ya konteksnya di Indonesia ini jarang saya kira ya Eh, apa namanya ada yang membawa ini es gitu ya di ambulannya gitu ya biasanya kan yang dibawa kan emergency bag gitu ya tapi untuk es nah mungkin kita perlu juga nanti menambahkan ini di daftar peralatan yang harus ada di ambulan gitu ya full box gitu ya dengan ada es ini sehingga eh, bisa nantinya pada saat penanganan pasien-pasien di luar rumah sakit, aplikasi S ini juga bisa diberikan. Oke, ini beberapa singkatan ya untuk kontrol nyeri. Jadi imobilisasi, elevasi, pemberian ICE. Jadi kalau imobilisasi kita kurangi pergerakannya, jangan terlalu digerakkan, eh, mengurangi nyeri gitu ya, resiko cedera yang lebih lanjut gitu ya. Kemudian elevasi dengan mengangkat ekstremitas di atas tinggian jantung misalnya itu juga bisa menyeri apa pembengkakan karena kita tahu begitu ada radang jaringan sebutan yang rusak itu juga bisa nyeri gitu ya. Nah, pembengkakan ini dengan kita kurangi pembengkakan lebih lanjut itu juga akan mengurangi nyerinya. Ya. Pemberian es gitu ya mendinginkan ya di lokasi cederinya gitu dia akan menurunkan tadi ya tekanan konteksnya jaringan yang akibat pembengkakan itu dan juga persepsi nyerinya ya gitu ya dia bisa memanipulasi sehingga orang itu tidak terasa nyeri ya dengan merasa dingin ini saya kira saya pernah juga karena jadi pasien ya waktu itu ruptur otot ya eh, bahu kanan, nyeri sekali sampai diangkat, angkat tangan nggak bisa gitu ya. Terus kemudian ke rehab medik, di situ ada itu disemprot pakai yang dingin gitu, krioterapi itu. Nah itu sangat sangat membantu sekali, 3 4 kali sudah, nah, itu nggak terasa ya. Itu contohnya aplikasi ini ya, es atau air dingin gitu ya, seperti itu. Baik, ini konteksnya berarti bahwa kita eh, teknis teknik yang kita lakukan itu juga penting termasuk dalam hal ini mobilisasi, elevasi, pemberian es. Kemudian kita harus tahu latar belakang juga gitu ya pasiennya sehingga dalam pemberian itu kita tidak melulu langsung kita berikan medikasi medikasi atau obat-obatan gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan farmakologi, medikasi yang obat-obatan ya, gitu. eh Konteksnya ini indikasinya kalau kita berikan obat-obatan
misal nih, kalau untuk yang nyeri nyeri dada kita curiga itu cardiac origin, ya nitrogliserin ya, gitu. Eh, dibanding morfin, gitu ya. Kemudian, ini tentunya, tapi kalau kita tahu memang yang paling banyak tersedia mungkin morfin ya, nitrogliserin, gitu ya. Ini konteksnya ya. Konteks kalau kita misalnya menangani nyeri, dan kita harus tahu dulu nyerinya ini apa nih, gitu. Hati-hati gitu ya. Tidak semua nyeri dapat diberikan obat yang sama, gitu. Kemudian, nah, karena nyeri itu sendiri juga dipengaruhi oleh eh, bahan-bahan kimia, konteksnya mediator ya, radang, maka ini kita juga bisa berikan ya, NSAID ya, nonsteroid anti-inflamatory ya. Jadi ini ada yang non-steroid, contohnya ibuprofen, ketorolak, gitu ya. Kemudian ada yang steroid, prednison, dexamethasone, ya. Atau OTC-nya biasanya yang ini ya, bebas ya, dapat dijual bebas. Itu yang kayak aspirin, asetil silat gitu ya, naproxen. Ini ya, polimarsen ini kita anu ya. Paracetamol pun juga kita bisa beli bebas kan, ya itu juga salah satu juga anti nyeri juga gitu ya, paracetamol anti nyeri kuat gitu. Ini salah satu, ini penggolongannya ya, penggolongan anti radang gitu ya. Oke, sekarang kita bicara opioid ya. Dia eh, terikat di reseptor khusus gitu ya, reseptor yang spesifik, kemudian dia menghalangi sinyal nyeri gitu ya. Nah, ini otomatis kalau nyerinya tadi seperti kita lihat di fisiologi nyeri yang awal ya, di slide awal, otomatis kalau sinyalnya aja sudah di stop ya, maka ya otomatis nyerinya tidak akan tersampaikan ke otak gitu, tidak akan, orang tidak akan terasa nyeri gitu ya. Terutama ini memang konteksnya kalau opioid ini yang kasusnya yang parah ya, gitu ya, yang berat gitu ya. Kemudian yang paling sering morfin, fentanyl ya. Eh, Morfin sendiri dalam konteks pre-hospital ini kalau di eh, luar negeri ya sebetulnya ya, ini karena referensinya dari sana itu mereka paling banyak yang dipakai ya. Tapi hati-hati untuk keamanannya ya. Gitu. Kalau di kita mungkin ambulan-ambulan itu mungkin beberapa saja mungkin ya yang ada morfinnya seperti itu. Mungkin yang advance atau yang ambulan VIP gitu ya, yang advance itu yang biasanya dilengkapi juga gitu ya. Tapi luar itu biasanya kan enggak ya, bukan opioid gitu ya. Nah, hati-hati pada pemberian morfin dan fentanyl, dia bisa menyebabkan depresi ya, nafas ya, vasodilitasi sehingga eh, bisa apa namanya, efeknya apnu gitu, kemudian tensinya turun ya. Nah ini otomatis kita konteksnya itu start low go slow biasanya kalau pakai opi opioid. Jadi kita pakai dosis yang paling rendah dan go slow, jadi pelan-pelan, start slow go slow. Jadi kasih dosis rendah, terus kita lihat evaluasinya, terus kita naikkan perlahan-lahan. Itu kalau konteksnya pemberian ini ya, opioid. Gitu. Ini beberapa eh, ya, otomatis harus menggunakan guidelines. Kalau di WGD otomatis ada PPK-nya ya. Terus sekalian ya, kira semua sudah paham juga itu ya. Terkait dengan indikasi, limitasinya. Ini kalau biasanya sudah diberikan NSAID tidak respon, biasanya kita kasih ini, gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang nyerinya sangat hebat, itu ya, seperti itu. Berikutnya fentanyl ya, ini juga dapat digunakan ya karena onsetnya cepat itu. Kemudian efek sampingnya juga sedikit, tapi memang di Indonesia sendiri kita jarang juga ya bawa fentanyl di ambulan gitu ya. Seperti itu. Tidak menjadi keharusan atau standar perlengkapan gitu ya, fentanyl ini gitu. Eh,
Ini beberapa ringkasan terkait ini ada NSAID, obat kemudian opioid ya, morfin, fentanyl. Ya, kalau NSAID mengurangi eh, radangnya, jadi secara tidak langsung ya, bukan. Kalau yang morfin ini kan untuk blok langsung sinyal nyerinya. Kalau kita tahu nyeri itu memang juga disebabkan oleh bahan kimia atau mediator radang, maka yang NSAID ini dengan mengurangi ya proses peradangannya, inflamasinya, maka dia akan berkurang nyerinya. Sedangkan morfin biasanya untuk yang nyeri-nyeri hebat itu ya, hati-hati ya dengan depresi nafas. Kalau NSAID biasanya paling banyak memang ada muncul ya iritasi gastrointestinal gitu ya. Jadi biasanya dia mengeluh nyeri ulu hati gitu ya, nyeri lambung ya. Jadi biasanya kalau ini diberikan AHA ya, antihistamin juga di NSAID. Jangan lupa pembeliannya biasanya setelah pastikan setelah makan gitu ya, untuk NSAID. Kemudian untuk fentanyl eh, efeknya cepat gitu ya, tapi hati-hati ya. Hati-hati dengan ada potensial ketergantungan ya. Ini lebih eh, potensialnya lebih tinggi daripada morfin untuk konteksnya ketergantungan ya gitu. Kalau morfin ini yang depresi nafas ini konteksnya. Pada saat kita memberikan itu tadi aja start low, push low sampai kita naikkan pelan-pelan. Kita mulai dengan dosis rendah, kita naikkan pelan-pelan sampai kita lihat gitu ya efeknya seperti apa, apakah respon dengan kita lihat tanda-tanda klinisnya, apakah membaik atau tidak gitu ya. eh ini jika ya ini narkan ya kalau memang ada overdose dari opioid gitu ya. Dan ada depresi napas yang udah muncul ini kita pakai narkan. Ini terkait dengan pemberian ketergantungan ya pemberian opioid ya tergantungannya ini ada 40%. Cukup tinggi ya. Hati-hati ya. Cukup tinggi kematian akibat pemberian opioid. Tapi ini referensi di luar ya. Bukan di Indonesia. Mungkin di Indonesia mungkin yang kita perlu survei tersendiri gitu. Ini juga kematian karena heroin. Kalau yang fentanyl ini 25% ini lebih pada eh, fentanyl abuse ya. Jadi penyalahgunaan dari fentanyl. Jadi hati-hati. Memang obat-obat ini kan biasanya ditaruh di kotak, dikunci gitu ya. Dan itu yang juga menyebabkan kenapa tidak ada di ambulan karena masalah keamanannya gitu. Nanti penggunaannya seperti apa. Nah ini yang biasanya pada saat kalau di kan jelas ya, kalau di GD dicatat gitu ya. Nah untuk yang di pre-hospitalnya sekarang kita sudah mengembangkan ya konteksnya. Mungkin nanti ke depan obat-obat ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu standar obat-obatan yang harus dibawa oleh ambulan. Ya ini kalau tanda-tandanya ya ketergantungan setelah kita berikan gitu ya obat gitu terus ya pasien tuh bolak-balik dok saya minta lagi ya dok gitu. Kemarin masih terasa sakit kemarin begitu minum sudah hilang gitu ya terus ini tapi kita nggak ini ya tidak menemukan tanda nyerinya gitu ya konteksnya tapi dia merasa oh sangat nyeri sekali. Oh ini ya kalau nanti abuse ya itu kita lihat. Kalau ada hati-hati kalau misalnya ada kita temui pasien di pre-hospital ya tanda-tanda drug abuse gitu ya. Ada bekas injeksi ya, suntikan di tangan, di lengan gitu ya, yang banyak gitu ya. Nah, ini kita perlu curiga ini. Kemudian kalau tanda-tanda neurologisnya miosis ya, itu khas gitu. Nah, ini salah satu strategi manajemen kita dalam penggunaan tadi ya kalau kita bicara opioid ya. Pertama batasi untuk resep-resep yang kita berikan ya. Untuk terkait dengan injeksi ya kita itu tadi ya status busuk itu kemudian pasiennya dimonitor. Kemudian kita harus mengetahui tanda-tanda overuse gitu ya.
Nah, mungkin kita dosisnya kita perlu hilangkan atau kita mungkin perlu stop ya. Kemudian kita lakukan edukasi ke pasien seperti itu. Secara umum maka terkait dengan manajemen apa nyeri ya, maka kita harus tahu sumber penyebab itu ya, jenisnya jadi ya. Kemudian kira-kira disebabkan oleh apa? Apakah itu karena cedera atau kan mungkin karena penyakit-penyakit kronis gitu ya. Maka penanganannya juga akan berbeda gitu ya. Kemudian konteksnya eh, efek samping terutama opioid ya. Kalau memang kita berikan tadi NSAID, maka dalam jangka waktu panjang misalnya dia menjadi gastritis misalnya, ya. Nah, itu juga kita perlukan evaluasi gitu ya. Pak, kalau BAB-nya sudah mulai hitam itu ya, segera eh, ke saya gitu setelah pemberian obat itu mungkin rutin ya, dikonsumsi lama gitu ya. Kita tahu kalau yang jamu-jamu itu kan kadang suka apa dicampur dengan obat-obat ya macam-macam ya NSAID sehingga banyak sekali perforasi gaster ya yang terjadi itu ya gitu. Kemudian ya itu tadi alternatifnya tidak hanya obat-obatan mungkin terapi yang non opioid bahkan juga itu tadi dengan imobilisasi ya splinting, ice, elevated dan ice itu juga menjadi apa pemberian es itu ya. Tadi konteksnya karena kalau jika terjadi cedera itu juga kita bisa berikan seperti itu. Baik, untuk materi pertama selesai ini